Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah konten yang bisa dianggap menyeleweng dari ajaran Islam. Dan apa solusi terbaiknya? Mari kita simak video berikut ini. Pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat hingga kini menjadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Pemprov Jawa Barat telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun. Polemik dugaan mengajarkan pendidikan menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya tengah menjadi kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumelang itu. Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat yang melenceng dari sunnah Islam. Tak hanya Majelis Ulama Indonesia bentuk tim pengkajian untuk dalami kontroversi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga langsung membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran sesat di Al-Zaitun. Namun, temuan-temuan tersebut masih temuan tahap awal yang harus dilakukan pengkajian mendalam, serta belum bisa disimpulkan karena memerlukan proses klarifikasi dari pihak Al-Zaitun. Karena selama ini pesantren Al-Zaitun dikenal tidak kooperatif dengan berbagai pihak. Tim investigasi kerjanya 7 hari. Nah, saya berharap pesantren Al-Zaitunnya kooperatif untuk tabayun dulu. Walaupun info-info menyatakan arahnya sudah negatif lah ya persepsinya. Tapi tetap saya harus memberi kesempatan mereka menyampaikan dulu. Kalau ternyata hasil akhirnya memang harus ada tindakan, barulah saya ambil tindakan. Satu, misalkan mengusulkan kepada kewenangan Kementerian Agama kan untuk mengevaluasi, membekukan izin misalkan dan lain sebagainya. Situasi saat ini di Al-Zaitun, kaum berduri masih terpasang di tepi jalan persis di depan gerbang masuk pondok pesantren. Tim Liputan Ainus melaporkan. Mana nih teman-teman? Dilihat dari berita tersebut, konten bisa dianggap menyeleweng karena ajaran Islam dipelintir atau disalah-artikan. Ayat dan hadis sering dikutip tanpa konteks yang benar, sehingga maknanya berubah. Yang kedua, karena adanya penghinaan terhadap simbol agama seperti Nabi Muhammad, Al-Quran, ulama, atau ibadah umat Islam. Ini termasuk bentuk penistaan agama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, karena konten menyebarkan kebencian dan perpecahan antar umat. Ada pihak yang memprovokasi dengan menonjolkan perbedaan antar kelompok dalam Islam, padahal Islam mengajarkan persaudaraan. Yang terakhir, dikarenakan penyampaian tanpa ilmu yang benar. Banyak orang berbicara soal hukum agama tanpa dasar ilmu atau bimbingan ulama. Bagaimana solusinya? Pertama, tingkatkan literasi dan pemahaman agama. Pelajari Islam dari sumber yang sahih, seperti Al-Quran, hadis, dan penjelasan ulama yang terpercaya. Kedua, lakukan tabayun sebelum menyebarkan informasi. Periksa dulu kebenaran isi video atau berita sebelum membagikannya ke media sosial. Jangan asal percaya atau menyebar. Ketiga, laporkan konten yang menyesatkan atau menghina agama. Gunakan fitur pelaporan di platform seperti YouTube atau TikTok. Atau sampaikan ke lembaga berwenang seperti MUI. Keempat, sebarkan konten positif tentang Islam. Mari isi media sosial dengan dakwah yang menyejukkan, yang menampilkan Islam sebagai agama kasih sayang, ilmu, dan akhlak mulia. Dan terakhir, bangun dialog dan edukasi. Jika ada perbedaan pandangan, bicarakan dengan baik, bukan dengan emosi. Dengan begitu, kita bisa menjaga kehormatan Islam dan memperkuat persaudaraan umat. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل